Pemerintah memperpanjang status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa Bali dengan kriteria level 3 hingga 28 Februari mendatang, namun dengan sejumlah aturan pelonggaran. Lalu apa alasannya, seperti apa aturannya, dan bagaimana tanggapan epidemiolog atas keputusan ini? Sore ini saya akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto, dan epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama. Halo, selamat sore Mas Heri dan juga Mas Bayu, apa kabar? Selamat sore, Mas Iqbal, Mas Bayu, selamat sore, salam sehat. Baik, langsung saja saya ke Mas Heri terlebih dahulu. Mas Heri, ini berbicara soal aturan yang diperpanjang ini, PPKM level 3 yang sudah ataupun terus diterapkan oleh pemerintah untuk saat ini. Tapi justru di sisi lain ada sejumlah aturan yang dilonggarkan. Sebenarnya kebijakan yang ingin diterapkan oleh pemerintah ini seperti apa sih? Karena tidak sedikit juga masyarakat yang bertanya-tanya, ini sebenarnya seperti apa? Karena yang diketahui sebelumnya bahwa PPKM level 3 cukup ketat, tapi sekarang ada pelonggaran di sana-sini. Bagaimana tanggapannya, Mas? Ya, sebenarnya kita lihat dari data dan angka terlebih dahulu ya, untuk melihat situasi ini biar lebih komprehensif. Jadi kalau gelombang ketiga, kalau ini disebut sebagai gelombang ketiga Omikron, itu juga sudah diketahui bagaimana karakternya, karena kita punya kesempatan untuk mempelajari apa yang terjadi di negara-negara lain ya, di mana tingkat hospitality-nya memang tidak cukup rendah lah, bahkan cukup rendah. Kemudian kita juga tahu tadi disampaikan Gubernur Jawa Barat bahwa tingkat kematian dibandingkan varian Delta ini jauh lebih rendah juga. Misalnya ada sebuah penelitian membandingkan antara varian Delta dan flu. Varian Delta itu bisa menimbulkan kematian 13 kali lipat daripada varian flu. Kemudian kalau varian Omikron ini hanya 2 kali ya, 1,5 hingga 2 kali dari flu biasa. Tentu ini dilihat sebagai sebuah kabar gembira, tetapi kemudian kita juga harus tetap waspada bahwa transmisi penularan itu masih bisa terjadi. Nah, kenapa kemudian terkesan ada pelonggaran-pelonggaran kebijakan PPKM kendati levelnya tetap di level 3, sebenarnya ini tak lepas dari kondisi epidemiologi yang terjadi saat ini. Kayak gitu. Jadi memang ini yang perlu kita lihat secara komprehensif, tidak sepotong-potong bahwa seolah-olah hanya melonggarkan saja, tetapi sebenarnya konteks besarnya kita sudah tahu bahwa varian Omikron ini memang situasinya tidak seburuk varian Delta, tetapi memang laju penularannya lebih tinggi, sehingga masyarakat tetap harus waspada, dan masyarakat juga tahu bagaimana cara menghindari dari penularan virus ini. Oke, tapi Mas Heri, berbicara soal virus ini sendiri, kan kita ketahui bersama bahwa virus ini selalu bermutasi. Apalagi dengan pelonggaran-pelonggaran ini yang mungkin saja masyarakat juga semakin abai dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri terkait hal ini? Apakah, apalagi ada isu-isu liar, isu-isu yang juga berkembang di kalangan masyarakat terkait dengan kita akan menghadapi dengan bulan Ramadan, lalu Idul Fitri yang tentunya nanti akan mobilitas tinggi. Apakah ini nantinya akan ada pengetatan lagi apabila terjadi peningkatan jumlah kasus aktif dari COVID-19 ini sendiri, Mas Heri? Sebenarnya ketika PPKM level 3 itu mobilitas masih dibatasi sedemikian rupa ya. Angkutan publik, tempat-tempat publik yang bisa dikunjungi, kegiatan belajar, kegiatan di pusat-pusat keramaian sebenarnya dengan pembatasan-pembatasan yang cukup signifikan. Misalnya perkantoran hanya 50%, rasanya ini juga cukup berikan ruang ya bagi para karyawan itu tetap menjaga jarak dengan yang lain seperti itu. Jadi ini yang memang harus kita lihat sebagai satu kesatuan tadi, bahwa kita juga harus secara hati-hati, tetapi kemudian kita juga harus memikirkan dampak dari pembatasan ini terhadap kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Tentu ini akan kita lihat, dan kita lihat juga bagaimana negara-negara lain sekarang merespon terhadap perkembangan pandemi ini. Jadi berbeda-beda kan, bahkan beberapa negara secara lebih ekstrim memberikan pelonggaran, tetapi dalam rapat terbatas terakhir dengan presiden juga
ditentukan bahwa kita masih mengambil langkah yang cukup konservatif oleh juga beberapa alasan. Di antara lain ya memastikan masyarakat harus tetap disiplin, kemudian kita mempercepat proses vaksinasi hingga menjangkau bagian besar populasi di Indonesia. Oke, saya ke Mas Bayu sebagai epidemiolog. Soal pelonggaran ini, apakah keputusan yang tepat di tengah angka positivity rate yang masih tinggi ini, Mas? Ya, terima kasih, Mas. Kalau kita bilang langkah yang tepat mungkin ya tidak sepenuhnya ya. Tapi ini langkah yang berusaha mengakomodasi tidak hanya kita berusaha menurunkan laju penularan, tapi juga tidak sampai mematikan ekonomi masyarakat. Itu kan salah satu hal yang kita jadi concern juga. Makanya kita lihat ada PPKM level 3 ini tidak ketat yang sebelumnya. Ini juga karena tadi seperti yang disampaikan Mas Heri ada perbedaan. Salah satunya perbedaan vaksinasi kalau kita bandingkan dengan di kala gelombang Delta itu PPKM-nya lebih jauh lebih ketat karena tadi tingkat vaksinasi kita memang jauh lebih rendah dibandingkan sekarang. Kalau sekarang jauh lebih tinggi, sudah mulai booster, ya kita bisa coba dengan sedikit dilonggarkan. Dan tentu saja ini juga harus ditunjang juga dari masyarakat ketika bekerja atau work from office dapat jadwal untuk kerja itu menggunakan maskernya juga sudah tidak lagi menggunakan masker kain. Jadi gunakan masker medis minimal atau masker yang KN95. Intinya tidak lagi menggunakan masker kain. Nah itu bisa untuk lebih menekan lagi penularan. Dan kemudian di tempat publik juga tadi harapannya di PPKM level 3 ini semakin ketat lagi di menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tujuannya masyarakat juga bisa tahu, oh tempatnya saat ini sudah penuh apa belum? Sudah 50% atau belum? Karena kalau yang saya perhatikan, sekarang kan masyarakat susah untuk tahu tempatnya 50% atau belum ya di mall atau di tempat makan. Karena banyak yang tidak menggunakan Peduli Lindungi. Jadi mereka sendiri tidak tahu. Sehingga kalau dikatakan buat sebuah aturan harus 50%, itu juga harus ada cara di mana kita bisa tahu 50% atau tidak. Karena yang sekarang bisa dilakukan kan dengan Peduli Lindungi. Harapannya implementasi Peduli Lindungi ini bisa lebih digiatkan lagi karena sekarang sudah mulai banyak yang kendor. Nah, berbicara soal sudah banyak yang kendor dan lain sebagainya, saya tadi sempat menanyakan juga ke Mas Heri ya soal mutasi dari virus ini sendiri. Apakah dengan pelonggaran-pelonggaran ini tentunya bisa membuat varian semakin tinggi? Tentunya ini kan sangat berbahaya sekali ya bagi kita. Apalagi kita tidak tahu varian-varian baru itu apakah bisa memunculkan dengan kematian yang lebih tinggi ataupun tidak. Nah dari kacamata dari Mas Bayu sendiri, apakah ini bisa menjadi stimulus bahwa akan terjadi peningkatan lagi di masa yang akan datang? Seperti halnya yang kita akan menghadapi ini adalah bulan Ramadan juga Idul Fitri. Ya, kalau dibilang apakah ini bisa memicu terjadinya suatu mutasi, itu jawabannya tentu saja ya bisa. Tapi terjadinya mutasi itu tidak serta-merta dia akan jadi sebuah varian. Itu yang perlu diketahui. Jadi mutasi itu sering terjadi, cuma yang signifikan bedanya atau yang punya pengaruh signifikan itu tidak secepat itu terjadi biasanya. Dan kalau dilihat dari saat ini kan memang paling banyak terjadi itu mutasi berawal dari negara Afrika, daerah-daerah Afrika, jarang ada di Indonesia. Indonesia pernah punya mutasi varian yang khas lokal, tapi tidak sedominan Delta maupun Alpha ataupun Omicron. Jadi, nah, tapi memang harapannya adalah pemerintah tidak bisa, kan pemerintah juga membuat peraturan yang lebih ketat lagi, karena tadi masyarakat juga tidak akan mematuhi. Jadi sehingga ya udah kita dibuat saja yang 50%, yang bisa 50-50 masyarakat lebih bisa mematuhi, pemerintah juga tidak begitu melepas kontrolnya seperti negara lain, seperti yang disampaikan Mas Heri. Jadi semacam win-win solution dan harapannya ditunjang dengan masyarakat yang kita edukasi untuk tahu bahwa vaksinasi tidak serta-merta prokesnya kendor. Kemudian kalaupun sudah booster itu memang tetap bisa menularkan kalau kena, tapi gejalanya ringan. Nah, kalau harus hati-hati dengan mereka yang punya komorbid di rumah, orang tua di rumah. Nah, hal-hal seperti itu yang juga harus digiatkan, terutama terkait dengan peningkatan dan status PPKM yang semakin tinggi.
Oke, kalau ke Mas Eri sendiri ini sejauh ini Satgas melihat apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Apakah benar-benar sudah diaplikasikan dengan sungguh-sungguh atau justru semakin kendor melihat banyaknya pelonggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya, kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan itu naik turun, Mas Iqbal. Jadi sesuai dengan kondisinya ketika penularan tinggi seperti sekarang, kalau dari dashboard kita, kenaikan kepatuhan protokol kesehatan itu terjadi sangat signifikan, kayak gitu. Tetapi kemudian kita juga harus mulai mempercayai masyarakat setelah 2 tahun pandemi ini, masyarakat sebenarnya sudah tahu bagaimana cara menghindari virus ini. Jadi memang benar tadi yang disampaikan Mas Bayu. Jadi pemerintah punya pertimbangan juga bahwa situasi yang terjadi sekarang bulan Februari 2022 itu berbeda dengan bulan Juli 2021 maupun bulan Februari 2021. Gelombang itu terjadi di Indonesia. Dan dengan kita juga semakin tahu dan memahami karakter ini, mudah-mudahan langkah-langkah yang kita lakukan itu semakin terukur ya. Terukur dalam arti apa yang kita lakukan ini cukup efektif dalam menekan penularan, kemudian juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bagaimana dia bisa menghindari virus ini. Ketika di tempat publik dia juga harus memastikan bahwa kondisinya sehat dan semua orang yang di tempat publik itu sudah di-screening dengan aplikasi Peduli Lindungi sehingga keamanan di tempat publik yang memungkinkan terjadinya interaksi atau terjadinya transmisi tadi bisa dijamin dengan lebih baik dibandingkan misalnya posisi Juli 2021 atau posisi Februari 2021. Mas Heri, tadi Mas Heri sempat mengungkapkan bahwa negara-negara di dunia kini sudah mulai melonggarkan terkait dengan aturan terkait dengan protokol kesehatan ini. Selanjutnya, apakah Indonesia ini akan mengarah ke sana juga dan tentunya ini menjadi angin segar bagi masyarakat juga untuk akhirnya bisa mudik setelah 2 tahun tidak bisa kemana-mana. Tapi jawabannya nanti, tahan dulu Mas Heri karena kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, masih bersama saya Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto dan epidemiolog Universitas Gadjah Mada Bayu Satria Wiratama. Saya langsung ke Mas Heri lagi. Ini Mas Heri, ini Badan Kesehatan Dunia WHO ini sempat menyebutkan bahwa status darurat kesehatan masyarakat berpotensi berakhir pada akhir 2022 mendatang. Bahkan tadi juga sempat disebutkan bahwa ada beberapa negara yang sudah melonggarkan aturan kebijakan terkait dengan protokol kesehatan. Apakah ini artinya bahwa Indonesia sendiri juga sudah mengarah ke sana dan apa yang jadi tolok ukurnya ini Mas Heri? Ya, tentu saja apa yang disampaikan oleh WHO itu kita berharap bisa terwujud ya, karena kita sudah jenuh juga dengan pandemi ini dan melakukan segala cara bagaimana untuk memerangi pandemi ini. Tetapi untuk Indonesia, sejauh ini kita lihat Indonesia ini gelombangnya selalu tertinggal dengan negara-negara lain, misalnya di Eropa dan di Amerika. Jadi kita memang harus lebih bersabar karena memang puncak dari gelombang ketiga itu belum sampai gitu. Jadi masih menuju kira-kira di situ yang diperkirakan terjadi pada akhir Februari ini atau awal Maret. Sejumlah epidemiolog menyatakan seperti itu dan jumlahnya penularan hariannya masih cukup tinggi ya. Menteri Kesehatan bahkan memperkirakan bisa 2 atau 3 kali lipat dari puncak Delta gitu. Sementara kemarin kita sudah melampaui varian Delta. Tapi tentu saja dari situasi seperti ini kita berharap tidak benar-benar terjadi sehingga dalam beberapa hari ke depan kita sudah mencapai puncak dan secara perlahan bisa menurunkan tingkat penularan seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Tetapi kita tahu juga penularan sedang bergeser ke provinsi-provinsi lain, Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan bukan tidak mungkin daerah-daerah lain di luar Jawa. Jadi kita masih akan lihat terus Mas Iqbal situasinya dan kita belum bisa mengambil kesimpulan sekarang apakah kita akan mengakhiri pandemi ini tahun ini atau tidak gitu. Tapi tentu saja ada syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang kita perlukan untuk sampai ke sana dan rasanya kita bisa
menuju ke sana. Tapi dari pemerintah sendiri antisipasinya seperti apa? Kalau Jakarta sudah mulai mengalami penurunan, tetapi di daerah-daerah lainnya ternyata semakin meningkat. Apakah ada perlakuan khususkah untuk daerah-daerah yang sudah mulai mengalami peningkatan ini? Ya, tentu saja daerah-daerah mengalami peningkatan itu harus mulai bersiaga dan waspada ya, untuk menghadapi gelombang yang sebenarnya tidak diharapkan gitu. Tetapi memang kita belum bisa mengambil sebuah kesimpulan apakah situasi yang di Jakarta ini juga akan terjadi di daerah lain. Karena Indonesia begitu luas dan gelombangnya itu tidak bisa berbarengan karena memang daerahnya secara geografis berbeda-beda dan mobilitas masyarakatnya juga terbatas di beberapa tempat. Jadi mungkin yang sekarang puncak, lain baru masih mulai kayak gitu. Jadi itu yang akan dilakukan dan rasanya sih di Satgas dengan pemerintah pusat selalu berkoordinasi dengan gubernur sebagai ketua Satgas di daerah untuk mengantisipasi kesiapan mereka dalam menghadapi gelombang baru ini, termasuk bagaimana menyiapkan tempat-tempat isolasi maupun tempat perawatan atau tempat tidur rumah sakit jika terjadi penambahan pasien yang memerlukan perawatan. Oke, kalau Mas Bayu sendiri, kalau misalnya Indonesia ini belum bisa untuk saat ini seperti negara-negara lain yang siap untuk melonggarkan ataupun hidup berbarengan dengan COVID-19. Nah, ini sebenarnya kapan pandemi ini akan berubah menjadi endemi kalau dari kacamata Mas Bayu sendiri? Ya, mungkin kalau kita lihat pandemi ini bisa mengarah ke endemi, salah satunya dari ini, tingkat vaksinasi, cakupan vaksinasi yang semakin luas, kalau bisa memang mendekati 100%. Tidak hanya target 70% dari total populasi, tapi kalau bisa semua. Semakin mendekati ke arah sana dan booster juga semakin digalakan, diharapkan di saat itu ketika terkena COVID, laju hospitalisasinya kalaupun ada gelombang lagi itu peningkatan yang dirawat di rumah sakit dan yang butuh perawatan atau yang sedang dan berat COVID-nya tidak tinggi, jauh lebih rendah lagi dari sekarang. Nah, kalau itu sudah terjadi dan negara-negara lain juga mengarah ke sana, harapannya kita akan semakin cepat ke arah pandemi ini turun level. Oke, tapi kalau dari Mas Heri sendiri untuk cakupan vaksinasi sendiri apakah sudah semakin baik atau justru sudah mulai mengalami kelandaian begitu? Masyarakat sudah istilahnya sudah menganggap hal yang sudah tidak perlu lagi dilakukan mengingat sudah ada mendapatkan vaksin pertama, lalu kedua, mungkin saja ada beberapa yang sudah mendapatkan booster. Ya, kita sedang menuju agar masyarakat semakin banyak yang menjalani vaksinasi kedua. Kita kalau lihat data di Jawa Bali, sekarang ada 76 atau 72 atau 76% masyarakat yang sudah mengalami atau melalui vaksin kedua. Tetapi kita juga lihat data bagaimana kelompok-kelompok risiko komorbid atau orang tua ya, lansia yang baru divaksin kedua itu dari populasi yang diperlukan baru 56%. Jadi ini yang perlu digenjot agar mereka segera mendapatkan vaksin untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal jika mereka tertular tidak mengalami keparahan. Ini yang penting. Karena kalau kita bisa mempertahankan lansia ini jika tertular kemudian tidak parah, maka risiko kematiannya juga rendah. Dan kita tahu bahwa lansia ini adalah salah satu kelompok rentan yang cukup berisiko tertular COVID-19. Kalau WHO menyatakan bahwa pandemi ini bisa segera berakhir di akhir tahun 2022 ini, apakah target yang sudah dilakukan oleh yang sudah ditargetkan oleh pemerintah saat ini terkait dengan vaksinasi, apakah bisa tercapai begitu, Mas Heri? Iya, sekarang masih tersedia stok vaksin itu sekitar 140 jutaan ya, yang sedang diupayakan agar terdistribusi, baik untuk vaksinasi kedua maupun yang booster. Jadi kalau ini kita bisa lakukan dengan cukup cepat sampai menjelang tengah tahun 2022 ini, maka rasanya kita punya harapan bahwa tingkat imunitas masyarakat itu semakin meningkat. Jangan lupa juga ketika banyak masyarakat yang tertular COVID-19 varian Delta ini, sebenarnya kan mereka juga secara otomatis mendapatkan kekebalan alami ya dari virus COVID-19. Kita lihat misalnya dari survei serologi yang virologi ya,
yang dilakukan di Jawa Bali misalnya, dari 156 juta penduduk di Indonesia, itu ada 44 juta masyarakat yang belum divaksin. Dari jumlah itu 32 juta diantaranya itu sudah memiliki imunitas. Artinya hanya tinggal 12 juta ini yang kelompok rentan yang memang patut segera dapatkan vaksinasi sehingga seluruh masyarakat Jawa Bali misalnya bisa terlindungi dengan baik dari penularan ini. Baik, tentunya kita sama-sama menunggu kapan target ini bisa tercapai dan lagi-lagi walaupun dilonggarkan, tetap masyarakat ini tetap harus waspada dan juga terus menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi untuk Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Mas Heri Trianto dan juga epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Mas Bayu Satria Wiratama sudah berbincang dengan kami di sore hari ini. Selamat sore, Mas Bayu dan juga Mas Heri. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Heri.